Halo, eh, halo semuanya. Wah, oke. Kali ini kita pick a card reading ya. Pilih kartu. Jadi ini energinya tetap energi banyak orang. Jadi bisa cocok, bisa enggak ya. Bisa beberapa aja yang cocok. Energinya bisa terbalik-balik atau vice versa. Ini timeless, berlaku kapan aja. Mungkin udah ada yang ngerasain atau maju mundur waktunya ya. Ambil yang bermanfaat dan lebih menyerahkan apapun sama yang maha kuasa. Kalau mau personal reading, konsultasi, coaching, dan sebagainya, hubungi kontak di deskripsi video ini. So, pilih kartu. Ini temanya berjudul kualitasmu di mata dia. Wah, kita clarify energi. Kayak gimana sih kualitas kamu di mata dia? Orang yang dealing dengan kamu atau yang kamu fokuskan ya. Aku bakalan siapin 3 kartu, 3 pilihan ya. Nanti pilih sesuai intuisi, sesuai kata hatimu ya. Tapi saran aku, bisa sih nonton setiap isi pilihan kartu. Mana tahu energi kamu tuh ngacak ya, random di semua kartu. Karena ini energi general gitu kan. Dan bisa aja energi kamu di kartu yang nggak dipilih gitu. Oke, kita lihat ya. Oke. Ini nomor 1, pile 1, pile 2, pile 3. Oke. Silakan dipilih. This is number 1, this is number 2, and this is number 3. Yang butuh waktu lama buat memilih, pause aja videonya ya. Oke. Oke, silakan. Udah milihnya? Boleh di pause videonya ya kalau mau milih lebih lama. Tapi yang udah ready kita langsung aja. So, ini aku simpan ya. Ini nanti. Oke. Ya, ini dia. Kita mulai dari pile 1, pilihan pertama. Oke, ini kalian yang milih nomor 1. Jadi ini nomor 1 ada kartu The Lovers. Wah. Bagus sih. Kita taruh di sini dulu lah. Sini. Oke, ya kita lihat ya kualitasmu di mata dia. Ini kartu The Sun. Ya. Judgment, Ace of Pentacles, the Empress, the Chariot, the Moon ya, video, High Priestess, and then Wheel of Fortune. Oke. Ini ada Virgo, Capricorn, terus ini yang kuat ada Pisces, Cancer, Scorpio, Libra, Taurus, Leo juga kuat ya.
sama Gemini. Dan di sini tuh ada Aries, Sagittarius ya. Bisa energi aja. Oh, Libra, Gemini. Ya, sebenarnya Aquarius juga ada. Tapi ini yang kuat banget Cancer, Pisces, Scorpio, Leo ya. Sama Gemini. Cek Sun, Moon, Rising, Venus-nya. Ini bisa dia atau kamu. Jadi aku lihat ini seseorang yang merasa kualitas kamu tuh wah bagus banget sih menurut aku ya. Dia sejak kenal kamu punya relasi atau punya koneksi dengan kamu, dia tuh ngerasa kamu high quality ya. Dia apa ya, menilai kamu tuh kayak sosok yang langsung dapet gitu feel-nya, chemistry-nya dengan dia. Kalian ini nggak usah berlama-lama juga kayak udah klop banget, kayak udah kenal lama, langsung kayak dapet aja gitu, semacam kontak batin, ikatan batin, atau ya bisa aja perang batin ya. Karena walaupun kamu tuh berkualitas, tapi gimana ya, kadang ada situasi kondisi yang gak mendukung gitu, entah karena kalian beda atau karena ada orang lain gitu ya, perang batin lah. Padahal ini chemistry-nya, koneksinya kuat satu sama lain. Terus aku ngelihat dia salut sama kamu karena kamu tuh ya ada bijaknya, dewasanya. Kamu tuh kalau perempuan keibuan ya, kalau kamu laki-laki kebapaan, berkarisma gitu. Kamu kayak bisa bawa keceriaan di hidup dia. Beberapa kalian dealing sama orang yang belum dewasa atau dia kekanak-kanakan. Jadi ya kamu kalau menghadapi dia gemes aja gitu. Cuma dianya jadi kayak banyak tingkah. Dan dia salut sih kamu sabar. Kamu benar-benar bijak menghadapi dia. Terus dia ngelihat kamu tuh punya value ya, punya semacam nilai diri kamu yang bisa sebenarnya dibawa ke masa depan gitu. Istilahnya kamu tuh bisa aja mandiri ya, bisa aja kamu tuh mampu menghasilkan sesuatu. Kamu tuh ya ada nilainya lah yang dia nggak temukan di orang lain. Bisa karena kamu tuh money oriented, atau kamu tuh ya stabil secara finansial, atau ya kamu bisa bertahan hidup ya dan masih bisa bersikap lembut gitu. Kadang dia ngerasa kamu misterius juga ya, tapi kadang dia ngerasa kamu tuh sayang banget gitu sama dia. Maksudnya gini loh, kamu adalah sosok yang penyayang. Jadi dia ya bisa aja kayak ya selalu gitu ya, santai, bahkan jadi kayak bersikap negatif ke kamu. Karena beberapa kalian kalau udah baik banget gitu ya. Jadi dia bisa aja manfaatin kah, bisa aja dia tuh kayak ya sepele atau dia sia-siakan kamu, ada yang seperti itu. Cuma ketika kamu mengabaikan dia, kamu diam 1000 bahasa, kamu cuek misalnya ke dia, dianya ketrap gitu ya. Dia ngerasa kayak lo bisa ya gitu, dari yang baik tiba-tiba kayak nggak menghiraukan gue gitu. Ya mungkin kamu ada smartnya juga ya, maksudnya kamu tuh sebenarnya punya intelektual minded ya, jadi nggak sekedar kayak pakai hati, nggak sekedar kayak ya mudah kasihan, tapi kamu juga bisa membaca gerak-gerik seseorang yang manfaatin, yang toksik, yang banyak bohongnya atau nggak jujur ya. Kamu bisa mendeteksi itu. Dia ngerasa kamu punya intuisi yang tajam ya, feeling kamu sebenarnya kuat. Jadi sebenarnya dia itu nggak bisa macam-macam. So kalau kalian berkonflik, misalnya nggak komunikasi atau apa, sebenarnya dia panik ya. Panik lah, masa enggak. Dan kadang dia ngelihat kamu tuh menarik sebenarnya ya.
Hmm, entah ada bagian fisik kamu yang bikin dia tertarik. Mungkin dia ada hasrat seksual gitu ya. Atau kamu punya inner beauty. Inner beauty itu semacam ya personality, kepribadian dari dalam yang membuat kamu tuh menarik. Kita lihat lagi ya. Ini kok tenggorokan aku jadi gimana gitu. Baiklah. Di sini ada kartu time to decide, environmentalist, bodywork, freedom, family. Nah, terus kualitas kamu di mata dia, kamu tuh sebenarnya ya kayak aku bilang, kamu penyayang, kamu care, peduli banget sama dia. Bahkan energinya on off juga kamu tetap care gitu, tetap peduli. Tapi kamu tuh orangnya juga tegas sih menurut aku. Tegas banget membuat keputusan. Istilahnya ya kalau nggak mau sama dia lagi ya udah gitu. Kamu nggak mau. Apalagi kalau kamu merasa kamu udah dizolimi, terus kebaikan kamu nggak dihargai, kamu malah merasa terinjak-injak ya. Aku rasa kamu bisa membuat keputusan tegas untuk ngekat orang-orang toxic gitu, termasuk dia ya. Jadi kalau kamu udah cuek ya dia panik banget gitu. Dan apa ya, kadang dia ngerasa aja kamu tuh seperti malaikat ya, kamu seperti kayak mengayomi, melindungi, menyayangi, mengasihi, bahkan banyak mensupport ya, membantu dia, memberi perhatian sama dia. Tapi kadang kalau kamu ya udah kecewa banget, kamu bisa berubah ya, yang tadinya malaikat bisa kayak sosok yang serem gitu. Tapi itu sebuah kualitas sih sebenarnya menurut dia, karena ya dia tahu, dia sadar kamu nggak bisa dipermainkan gitu. Dan apa ya, dia ngerasa kamu tuh sosok yang kuat, kamu orangnya nggak bisa dikendalikan oleh siapapun. Istilahnya ya kamu punya pendirian sih ya. Ya meskipun kamu kadang mudah kasihan sama orang, tapi kamu punya pendirian. Kamu tahu koridor yang benar itu seperti apa. Kamu nggak mudah dipengaruhi kiri kanan, depan belakang gitu. Kamu lebih kayak mengikuti intuisi. Dan dia salut sih sama kamu. Kamu lebih mendengar kata hati daripada omongan-omongan orang. Apalagi yang toksik gitu ya. Terus dia ngerasa kamu tuh family material, terus family oriented gitu. Bisa aja beberapa kalian care banget ya, loyal banget sama keluarga, kamu penyayang sama keluarga kamu, atau ya dia nganggep kamu kayak keluarga gitu. Jadi beberapa hubungannya masih tidak jelas gitu ya. Jadi kadang ngerasa kayak ya dia bisa aja nganggep kamu seperti saudaranya, seperti kakaknya, seperti ibunya atau seperti ayahnya, kayak gitu. Ya dia nganggep kamu kayak bagian dari keluarganya aja. Atau di sini bisa aja udah tahu nih keluarganya yang mana atau keluarga kamu yang mana, kayak gitu ya. Kita lihat lagi. Ini ada kartu rejection. Impartiality. Prayer. Isolation, dan ada kartu joy. Nah dia ini sebenarnya bahagia banget sih sama kamu ya. Kamu tuh orang yang kadang ada seriusnya, ada bercandanya gitu. Seneng dianya. Kamu orang yang balance, seimbang. Dia ngerasa kayak kata-kata kamu, tutur kata kamu tuh seimbang dengan perbuatan kamu. Jadi istilahnya ya kamu
kalau bicara ya sesuai sih dengan tingkah laku kamu gitu. Beda kayak orang-orang kan, kalau orang lain mungkin ya bicara tapi bacot doang gitu. Nggak ada kontribusi. Kalau kamu sih nggak, aku lihat kamu ya bicara itu seimbang dengan perlakuan kamu. Jadi ya kata-kata kamu tuh nggak sekedar omongan doang, tapi ada kontribusi, ada realisasinya gitu. Perlakuannya, tingkah lakunya kamu ada dari kata-kata kamu. Terus ini beberapa kalian kayaknya punya perbedaan ya, entah beda kedewasaan, beda karakter, ada juga beda keyakinan, beda latar belakang kayak gitu. Jadi dianya ketakutan, dia khawatir sebenarnya mencintai kamu ya. Dia merasa kayak, apa iya gue beneran sayang banget sama lo gitu, apa iya nih gue beneran cinta ya. Jadi kadang dia merasa takut, khawatir, atau dia nggak yakin gitu karena kalian beda. Jadi dia nih kayak cuma bisa berdoa mungkin ya, atau dia sampein isi hatinya sama yang maha kuasa kalau memang ini cinta beneran kah. Terus ya kalau memang kamu tuh cinta dia yang sesungguhnya, ya dia kayak pengen diberikan jalan keluar supaya kalian bisa bersatu gitu. Beberapa dari mereka ini sebenarnya pengen banget buat lebih dekat sama kamu, kayak berkomunikasi lagi atau kayak ya punya hubungan dengan kamu, karena ini beberapa sempat jeda. Entah karena misunderstanding, entah karena ada konflik batin atau kayak gimana ya. Ya dia pengen sebenarnya bicara sama kamu, tapi dia takut kamu nggak respon ya. Dia pengen banget sebenarnya ngomong dari hati ke hati. Itu ada the lovers ya. Jadi kuat banget energinya, pengen ngomong nih isi hati satu sama lain. Tapi kadang dia mikir aja, orang seperti kamu tuh kan high quality kayak kamu, kayaknya sulit menerima dia mungkin gitu. Atau ya dia insecure sih, aku rasa ada mindernya, ada malunya, atau khawatir aja gitu, nggak mau ada penolakan. Dia nggak terima kalau misalnya kamu tuh responnya nggak sesuai dengan ekspektasinya. Jadi orang ini mungkin masih banyak diem, masih banyak ya pasif gitu. Cuma ya aku ngerasa banget kalau dia tuh menilai kamu sangat-sangat berkualitas, makanya dia masih mencintai kamu sampai detik ini. Dan kedepannya mungkin action dia itu lebih kayak menunggu dulu nih bagaimana Tuhan ngasih jalan ke dia, karena dia sering sih doain kamu supaya diberi apa ya, kemantapan hati kalau dia memang menginginkan kamu kayak gitu ya. Jadi ini file 1 ya, mungkin beberapa aja yang cocok, energinya bisa terbolak-balik ya, kurang lebihnya mohon maaf. Makasih udah nonton video ini. Kalau kamu suka jangan lupa di like, jangan lupa di subscribe, jangan lupa di komen. Dah. Oke. Ini file 2 ya, pilihan 2 buat yang milih nomor 2. Oke. Wah, ini kartu 5 of Cups ya. Oke. 5 of Cups. Ini baper sih. Kita lihat dulu ya. Kualitas kamu di mata dia. Hehe. Ini ada 3 of Swords, Magician, 2 of Swords, 8 of Cups, 3 of Cups, Page of Swords, The Hermit. Oke, Ace of Swords. Ini ada
Aquarius, Gemini, Libra ya. Pisces, Cancer, Scorpio. Ada juga Virgo, Taurus, Capricorn ya. Oke. Sebenarnya banyak ya. Ada Leo, Aries, Sagittarius. Tapi ini yang kuat banget Virgo ya. Virgo kuat banget di sini. Ada Pisces sama Cancer juga ya. Bisa energi aja. So, kualitasmu di mata dia ya. Ini sebenarnya energinya spiritual ya. Gitu, aku lihatnya. Entah apa yang udah kamu lakukan, itu merasuki dia. Iya, maksudnya kayak meskipun kalian itu on off ya, dia ngerasa sejak berelasi atau sejak berkoneksi dengan kamu, ada satu persatu perubahan di dalam hidupnya. Jadi orang ini tuh istilahnya bisa berubah menjadi lebih baik meskipun step by step ya. Itu sebenarnya secara nggak langsung ada pengaruh dari kamu gitu. Ini orang yang sempat menjauh menurut aku, atau vice versa, kalian off gitu. Sempat ada yang seperti itu ya. Ini bisa karena ya kalian itu nggak berdua aja di dunia ini, ya banyak lah. Tapi aku rasa ini ada pihak ketiga ya. Pihak ketiga, keempat, kelima, seperti itu. Entah pihak itu dari dia atau dari kamu. Ini ada orang lain mungkin, atau ya ada keluarga ya, atau teman yang mempengaruhi gitu. Jadi sebenarnya dia tuh nyaman, bahagia sama kamu. Tapi ya mungkin dia tuh orang yang kurang menyadari kalau namanya cinta itu harus diperjuangin. Jadi orang ini banyak pasifnya gitu. Bahkan ya kalau dia tahu kamu tuh rumit, kalau dia tahu sangat ribet bersama kamu, ya dia menghindar gitu. Dia nggak mau berjuang gitu. Beberapa kalian ini ya beda banget gitu ya. Ada perbedaan kontras. Entah secara pola pikir, keyakinan, suku, agama, ras, kayak gitu. Atau ya adalah sesuatu yang beda gitu. Jadi ini mungkin bisa berkaitan ke pile 1 tadi ya. Ada beberapa sih. So orang ini ya kayak membatasi diri. Entah dia ngeblok kah, atau vice versa, atau ya dia nggak mau terhubung sama kamu, nggak mau berkomunikasi dengan kamu. Tapi setelah kalian nggak komunikasi, dia ngerasa kehilangan, dia ngerasa kayak kecarian kamu gitu. Dia merasa seperti kehilangan kebahagiaan kalau nggak bicara dengan kamu. Makanya ini orang yang mungkin telat gitu ya menyadarinya kalau dia sayang dan cinta banget sama kamu. Sampai dia mikir nih, dia berkontemplasi, dia merenung, sebenarnya apa sih yang buat gue tuh kehilangan? Apa sih yang buat gue tuh susah banget ya lupain lo gitu aja? Bahkan dia hampir tiap hari mungkin ya cari-cari kamu di media sosial, stalking kamu gitu. Ya dia selalu kepo sebenarnya sama hidup kamu. Dan lucunya dia yang menghindar tapi dia yang kecarian kamu gitu. Itu sih. Terus dia perlahan ngerti kalau ya kamu udah bikin dia nyaman. Mungkin dari perlakuan kamu, tutur kata kamu ya. Kamu sangat menggebu-gebu ya. Kamu kayak bisa aja kamu nge-service dia banget, atau ya banyak hal lah yang kamu lakukan ke dia yang bikin dia tuh sebenarnya bahagia, tapi dia denial, dia kayak nolak. Enggak gue kayaknya cuma nyaman aja nih sama lo, gue kayaknya bisa deh kalau nggak ada lo, karena ya mungkin dia banyak maunya ya, dia mungkin kayak pengennya ini itu atau lebih dari kamu, atau ya ada yang lain ya, jadi ya nggak balance sih.
pengorbanan kamu tuh dibalas dengan sikap dia yang gak menghargai gitu. Ini beberapa ada naungan magic ya, beberapa aja. Jadi dia kayak orang yang gak mengapresiasi kamu, seperti itu. Dan di sini aku lihat apa ya? Dia bisa aja nih memilih fokus yang lain atau dia memilih orang lain daripada kamu. Entah karena desakan atau entah karena egonya dia atau ya karena apa ya, keadaan mungkin. Gitu. Dia memilih yang lain, fokus yang lain. So, ya sedih sih sebenarnya. Nggak dipilih padahal kamu udah ngelakuin yang terbaik ya gitu. Dan aku rasa ya kualitas kamu di mata dia itu ya sebenarnya kamu orang yang sangat spiritual gitu. Kamu kayak healer sih sebenarnya. Jadi gini, orang ini mungkin banyak konflik ya di hidup dia, tapi kamu kayak bisa aja nenangin dia gitu. Entah kamu ngasih saran, nasihat, atau ya kamu tuh kalau ngomong ke dia banyak tentang hal positif gitu. Jadi dia merasa tercerahkan sebenarnya kalau ada kamu. Kamu mungkin bisa ngasih pencerahan juga gitu. Ya kamu bisa ngehandle hidup kamu sendiri tanpa harus dipengaruhi sama siapapun. Ya istilahnya kamu independen juga sih. Dia ngelihat kamu independen, punya pendirian, tapi kamu ya gitu. Mungkin karena kamu pernah dikecewakan, entah karena masa lalu kamu atau apa, bisa vice versa ya. Jadi itu yang membuat kamu mampu memprotek diri kamu. Dan dia salut sih, orang seperti kamu tuh bisa ngelindungin diri, bisa memfilter ya, mana yang baik dan mana yang buruk kayak gitu. Mungkin ada kaitannya nih ke pile 1 tadi ya. Nah ini ada kartu kristal. Oh ya. Ini ada kartu artist, school, boulder, dan talk to your angels. Nah, jadi orang ini tuh ngerasa kamu tuh beda loh daripada yang lain. Ya kalau secara intuisi bagus sih intuisi kamu ya. Tapi ada yang lebih dalam dari situ. Maksudnya kayak dia ngerasa ya kamu tuh seperti dilindungi oleh malaikat ya. Entah kamu punya leluhur atau ya kamu ada malaikat penjaga. Jadi dia nggak bisa sebenarnya macam-macam sama kamu. Siapapun itu kayaknya nggak bisa macam-macam lah dengan kamu. Terus aku ngeliat ya, dia tuh merasa kualitas kamu tuh kamu orang yang bisa membangun hidup orang lain. Mungkin kamu bisa jadi tempat curhat, kamu bisa ngasih saran positif, kamu orangnya nggak ngejudge ya, nggak menghakimi. Kamu benar-benar kayak menggunakan seluruh intuisi kamu, kata hati kamu, insting kamu. Karena kamu memang ada malaikat penjaga gitu ya. Ya sadar gak sadar sebenarnya ada yang melindungi kamu, yang menjaga kamu. Terus ya dia ngelihat kayaknya hidup kamu tuh nggak mudah ya, dari dulu sampai sekarang. Kayaknya banyaklah kisah kamu tuh yang menyedihkan, dan dia tahu itu. Dia ngerasa aja, oh lo tuh bisa sampai tahap gini, bisa sekuat ini, bisa berkualitas kayak gini ya karena lo tuh ditempa sama hidup lo dari dulu sampai sekarang. Gitu, dia salut sih sama kamu ya. Dan dia merasa sama kamu tuh seperti belajar di sekolah ya. Karena
ada aja gitu yang dia ambil, ada aja yang dia pelajari dari kamu, entah dari kata-kata, tingkah laku kamu gitu ya. Dia ngerasa seru aja sih ya, punya relasi dan koneksi dengan kamu. Terus dia ngelihat kamu tuh kayak ada aja nilai seninya ya. Nilai seni itu dalam artian ya, mungkin dia menganggap kamu adalah keindahan ya. Jadi keindahan itu kan bicara tentang seni juga, estetika, atau vice versa. Dia ngerasa kamu ya bisa suka seni gitu, entah musik, lagu, nyanyi, atau sebagainya gitu. Dia anggap kamu keindahan ya, seni gitu. Terus aku ngeliatnya ya, dia tuh merasa kualitas kamu ya, kamu tuh peka juga ya sama semesta, peka juga sama kehendak yang maha kuasa gitu. Kamu bisa kayaknya membaca petunjuk gitu ya, bisa ngasih solusi bahkan beberapa kalian ya. Jadi kalau dia punya banyak masalah, punya banyak konflik, kayaknya kalau ke kamu bisa beres gitu masalahnya gitu, atau vice versa. Kayak bisa nemu aja ya titik terang masalahnya. Atau kamu tuh memang orangnya mau membantu, mau menolong ya, seenggaknya kalau bicara ke kamu ada aja ya solusi yang dia temukan secara tidak langsung ataupun secara langsung. Ini ada kartu self worth, bittersweet, victim, nih mysticism, fake it. Nah ini kuat banget ya energi kamu yang kamu bisa menuntun orang gitu. Kamu tuh kayak cahaya sih sebenarnya, istilahnya tuh ya, bisa membawa penerangan bagi orang di sekitar kamu, terutama dia ya. Dia tuh merasa kamu tuh udah tahu jati diri kamu udah tahu siapa diri kamu udah tahu tujuan hidup kamu apa, misi jiwa kamu sudah tahu. Ini bisa aja udah kamu rasakan atau nanti ya, ini timeless soalnya. Dan dia menilai kamu tuh kayak ya pantas lah gitu, kamu kuat, kamu tuh bisa melewati semuanya. Bahkan gak komunikasi dengan dia juga kamu kayaknya kuat gitu, karena ya dari dulu hidup kamu tuh gak mudah, jadi kamu udah melewati sih fase-fase yang berat di hidup ini. Kadang dia bertanya-tanya juga ya, kok kamu bisa kuat gitu. Terus sih dia juga kadang mikir, gue pernah nih nyakitin lo, tapi kok lo tuh tegar banget ya gitu, lo gak ada niat bales gue, malah ya bisa aja kamu doain dia, kamu tetap baik ke dia, kamu membalas keburukan dia itu dengan kebaikan gitu. Dan ya dia ngeliat aja spiritualitas kamu tuh tinggi gitu ya, kepekaan kamu tuh peka banget ya, kamu tuh ya tanpa dikasih tahu juga kamu udah tahu mau dia apa. Dia nggak banyak bicara juga kamu kayaknya tahu apa yang dia mau gitu. Jadi bisa aja kalian sih berkonflik gitu, bisa aja kalian berkonflik, entah karena keegoisan dia atau apa ya, dia menjauh dari kamu ya. Cuma pas dia menjauh, dia ngerasa kayak kehilangan cahaya gitu, karena hidup dia gelap sih menurut aku ya, entah karena lingkungan atau apa, hidup dia tuh gelap sebenarnya. Jadi kalau dia tidak ketemu kamu, tidak berkomunikasi, dia ngerasa kehilangan cahaya, kan cahaya itu ada di kamu gitu. Jadi dia merasa aja ya, gue butuh orang kayak lo gitu ya, aku butuh orang yang seperti kamu. Aku ngerasa sama orang lain, sama siapapun kayak nggak ada tempat bertukar pikiran,
Gak ada yang bisa bantu aku keluar dari kegelapan gitu. Jadi sejauh apapun dia menghindar, dia arogan juga menghindar dari kamu, ujungnya dia akan kembali ke kamu. Karena dia merasa satu frekuensi dengan kamu. Ini beberapa punya koneksi spiritual, jadi dia mau berkelana kemana aja, kayak balik lagi ke kamunya ujung-ujungnya gitu. Karena kalian ini satu vibrasi ya. Jadi dia akan terus mengikuti vibrasi kamu, energi kamu. So, orang ini ya kalau banyak tingkah, kalau menjauh, menghindar, nggak gentle atau apa, ya dia menyesal sebenarnya. Dan ketika dia kembali, dia pasti minta maaf. Gitu. Oke, ini file 2 ya. Mungkin beberapa aja yang cocok, energinya bisa terbalik-balik. Kurang lebihnya mohon maaf. Makasih udah nonton video ini. Kalau kamu suka jangan lupa di like, jangan lupa di subscribe, jangan lupa di komen. Dah. Oke. Kita lanjut ya. Ini lanjut ke file 3, pilihan ketiga. Buat yang milih nomor 3. Oke. Aku taruh sini ya. Kualitasmu di mata dia, kita lihat kualitasmu ya. Oke. Ya, King of Swords. Oke. Temperance, Page of Pentacles, is Diva, hey. Oh, Queen of Cups, Two of Cups, wih, galau ya. Oke. Seven of Pentacles, and then ada Eight of Swords. Ini Libra, Aquarius, Gemini ya. Virgo, Taurus, Capricorn, Pisces, Cancer, Scorpio. Sebenarnya banyak ya, ada Leo juga nih. Virgo. Leo, Sagittarius, Aries. Banyak ya, lengkap berarti. Ya enggak? Ada elemen air, koin, udara. Ini ada fire ya. Jadi ini yang strong banget Capricorn. Ini kuat banget Capricorn, Sagittarius. Yang kuat juga ada Cancer, Pisces, Scorpio. Bisa energi aja. Taurus juga kuat sih. Jadi kualitasmu di mata dia ngerasa kamu tuh orangnya ya penuh dengan inisiatif sih. Bisa karena kamu intuitif, jadi kamu inisiatif. Bisa juga karena kamu mungkin ada sensitif, jadi kamu inisiatif bantu dia, kasih perhatian, nolong dia kah, support dia, seperti itu ya. Dan beberapa kalian orangnya sabar gitu. Jadi dia ketergantungan sih sama kamu. Dia candu gitu sama kamu. Ini beberapa ya memang dia tuh ngerasa sulit aja sih jauh dari kamu. So kalau kalian bermasalah, berkonflik ya, entah nggak ketemu atau tidak bicara, itu menyakitkan buat dia. Dia kesel sih kalau kalian nggak komunikasi. Entah karena dirinya sendiri atau apa ya, tetap aja dia kesel. Terus dia ngerasa kamu tuh sebenarnya orang yang penyayang. Kamu tuh ya punya nilai kelembutan sih sebenarnya. Tapi beberapa kalian lembut, tapi ada juga semacam hal-hal yang keras gitu ya. Bisa karena kamu tuh orangnya intelek gitu. Bisa juga karena kamu tuh orang yang
eh apa ya, kamu pengen seimbang aja sih, logika dan perasaan gitu. Ini ada kaitannya ya ke pile 2 kah tadi atau pile 1 gitu ya. Dia merasa kamu tuh menarik dari luar dan dalam ya. Kalau dari luar sih mungkin ini ada ketertarikan fisik ke kamu, dia ngerasa nafsu aja gitu ke kamu ya, entah kayak gimana kamu ya, dia ngerasa berhasrat, kayak ada sexual attraction gitu ke kamunya. Jadi kalau sama kamu mungkin gede hasratnya gitu. Tapi dia tertarik sama kepribadian kamu yang penyayang, sensitif, tapi penuh inisiatif ya. Inisiatif banget ngertiin dia. Apalagi kalau kalian yang merasa sabar orangnya. Ya, jika kamu penyabar, kamu sulit sih tergantikan dengan yang lain. Karena ini orangnya lumayan toksik ya, orang yang dealing sama kamu. Dia punya attraction dengan hal-hal negatif. Bisa karena dari lahir udah punya karakter yang nggak baik, dari keluarga kah, dari pertemanan, lingkungan atau apa. Dia orangnya sih egois gitu, dominan, mengendalikan. Ya, dia luar biasa sih toksiknya. Jadi kalau menghadapi dia ini pasti penuh dengan kesabaran lah, harus sabar menghadapi dia. Kalau orang lain ya, orang lain itu kayaknya nggak kayak kamu sabarnya gitu. Makanya beberapa dari mereka ini ngerasa kamu seperti soulmate ya, seperti belahan jiwa, atau seperti partner jiwa. Bisa saja kalian ada yang twin flame, ada juga yang punya hubungan karma mungkin sama dia. Jadi kalau dia nggak berubah ya selamanya jadi hubungan karma. Tapi kalau dia berubah menjadi lebih baik ya, bercermin dengan kamu, ini twin flame gitu. Dan apa ya, dia merasa kamu tuh sebenarnya seseorang yang punya nilai atau value ke masa depan gitu. Ya entah karena kamu tuh bisa menghasilkan atau ya rezeki kamu tuh ada aja sih menurut dia gitu. Karena kamu orangnya juga mau berjuang, kamu semangat gitu menjalani segala proses di hidup kamu, seperti itu. Cuma aku ngelihat ya ini kan situasinya toksik, bisa dari dia atau dari lingkungan gitu ya. Jadi aku ngelihat aja entah di sini tuh ada pengaruh orang lain, bisa pengaruh orang ketiga atau dari orang tua atau dari teman atau dari siapa gitu. Dan itu membuat dia galau, membuat dia bimbang bersama kamu. Jadi orang ini tuh sebenarnya tahu kebaikan kamu, nilai kamu, value kamu, kualitas kamu. Cuma ketutup gitu matanya karena ya bisa saja dia dikendalikan sama yang lain atau dipengaruhi gitu ya. Nah, ini ada kartu children. Option. Protected. Okay. Ada justice. Creative expression. So, ya aku rasa kamu menghadapi orang yang kekanak-kanakan ya. Bisa vice versa. Jadi ada yang childish gitu. Makanya di sini ada tentang kesabaran ya. Kamu sabar banget gitu menghadapi dia yang childish, kekanak-kanakan. Jadi ini mirip pile berapa tadi ya? Pile 1 atau 2 ya, ada tentang kesabaran. Padahal kalau dipikir-pikir ya, kamu tuh bisa loh dapat yang lebih baik. Kamu bisa sama orang lain yang lebih baik.
tapi kamu tetap aja care sama dia. Kamu malah terus menerus ya bisa melindungi dia, menyayangi dia gitu, padahal kamu ada opsi lain. Dan sebenarnya dia tuh merasa kamu orang yang seimbang ya, logika sama perasaan kamu. Kalau kamu ikuti logika, ya kamu tahu harus bersikap apa. Kalau kamu ikuti perasaan, kamu juga tahu bagaimana kasihan sama dia gitu. Cuma ya gini sih, dia nggak nyangka aja kalau kamu bisa stabilkan perasaan dengan pikiran kamu. Karena nggak semua orang bisa seperti itu ya. Nggak semua orang bisa kayak kamu. Jadi kamu tuh ya bisa-bisa aja sih marah sama dia, tapi marahnya kamu tuh nggak berkepanjangan gitu. Kamu langsung kayak bisa mengasihi dia lagi, menyayangi dia lagi. Nah, dia salut sih kamu menghandle emosional kamu. Gitu. Terus ya sebenarnya orang ini tahu banget kekurangan dia, kesalahan dia di mana. Cuma ya dia salut sih kamu pintar banget berekspresi menghadapi dia. Contoh ya, kalau saat dia emosi, kamu bisa meredam emosinya. Kamu tahu ngehandle kata-kata atau tingkah laku yang bikin dia nggak sakit hati gitu. Terus kalau dia caper, cari perhatian ya kamu peka gitu sih. Jadi kalau kalian ini energinya on off, nggak lancar mungkin komunikasinya, jika dia nggak respon, itu sebenarnya bukan karena dia lupa sama kamu. Ya karena orang ini ketika dia naik egonya, dia tuh nggak mau terhubung dengan siapapun ya. Dan dia salut sih kamu bisa menghadapi dia yang keras kayak gitu ya. Ini orangnya bisa keras tapi ada pelin-pelannya. Jadi ya sebenarnya kalau kamu mau lebih sabar atau lebih kayak membujuk dia lagi ya dia bisa luluh sih. Tapi ya kembali lagi itu semua terserah kamunya ya, mau sabar lagi atau enggak gitu. Karena aku ngelihat kalau kalian misalnya nggak bicara, dia mau kamu inisiatif lagi duluan, ngajak dia bicara atau cari dia seperti itu. Tapi di saat kamu ya mungkin kamu merasa capek juga ya, nggak seimbang kalau aku terus yang sabar gitu. Kamu jadinya bisa pasif juga ya aku lihat. Mungkin karena kamu udah mencintai diri sendiri, udah tahu nilai diri kamu. Ya ketika kamu mengabaikan dia, dia ngerasa aja ternyata lo bisa ya, lo sanggup ya gitu. Soalnya dia ngerasa tuh kamu bucin ke dia selama ini gitu. Tapi ternyata ya setelah dia ngecewain kamu berkali-kali, kamu bisa aja gitu pakai logika kamu. Kamu merasa ya kayaknya nggak perlu lagi deh kasihan sama nih orang. Gue harus mencintai diri sendiri, gue harus balance. Gue nggak mau terus menerus hanya mikirin perasaan orang, nggak mikirin perasaan gue sendiri. Jadi ketika dia tahu kamu sudah jadi diri sendiri, menyayangi diri sendiri, ya dia tahu betapa berharganya kamu. Nggak kayak selama ini yang mungkin kamu mengutamakan dia aja gitu. Oke? Ini ada kartu expansion. Oke, service, grief, acceptance, instinct. Nah, seperti aku bilang, sebelum-sebelumnya kayaknya harus ngelus dada ya ngadepin orang kayak gini. Ini toxic banget sebenarnya orang yang dealing dengan kamu. Bisa aja sensi, emosi, keras, tapi ada pelin-pelannya.
Dan ya kamu bisa aja gitu sabar nge-service dia ya. Beberapa kalian itu tahu kalau orang ini tuh nggak layak, tapi kamu sabar ya, kamu kayak tetap mau perhatian ke dia, bantu dia, support dia, nge-service dia. Tapi ya kamu ngerasa aja kalau orang ini bisa berubah menjadi lebih baik. Beberapa ya punya asumsi seperti itu. Tapi ada juga yang ngerasa bahwa ya udahlah, gue sayang makanya gue tulus. Mungkin kamu yakin kebaikan yang kamu berikan itu pasti ada kok hasilnya, entah untuk dia ataupun untuk kamu gitu kan. So, ketika kalian punya konflik, entah karena ya ada yang lain kah atau ada hal-hal yang bikin kecewa, bikin gak enak, kalau kalian gak komunikasi dia sedih gitu. Tapi orang ini kayak menggunakan insting aja gitu, kayak misalnya ya lu tuh kan orangnya bucin nih sama gue, lu tuh orangnya sabar, ya gue yakin aja lu yang ngejar gue gitu, gue yakin aja lu yang bakalan menghampiri gue, tapi kamu nggak menghampiri dia. Dia ngerasa sedih gitu kak, ya sedih banget, ngerasa kehilangan, ngerasa galau, ya egonya itu ternyata kayak nggak ada faedahnya. Jadi orang ini sebenarnya ke-trigger ya, makanya ada twin flame di situ. Ya perlakuan kamu itu men-trigger dia gitu, supaya dia berkaca kalau dia itu harus berubah ya. So ya sakit sih sebenarnya kalau dicuekin sama kamu. Kalau kamu mengabaikan dia, dia merasa sedih gitu. Ya itu sih dampak positif ya kalau kamu mencintai diri sendiri, tidak terus-menerus mengutamakan perasaan orang lain daripada diri kamu. Nah, jadi dia merasa kamu sangat berkualitas. Kalau kamu udah menyayangi diri kamu, ya dia ngelihat value kamu, nilai kamu berharga gitu. Dan aku rasa orang ini masih berharap ya, masih berharap banget bisa dekat dengan kamu lagi. Tapi ya dia lebih kayak memantau kamu aja dulu gitu. Dia memperhatikan kamu diam-diam dulu. Kira-kira kapan ya situasi yang enak, nyaman, nggak ada pengaruh yang lain gitu buat kita bicara, buat kita ngomong. Ya dia pengen banget sih berkomunikasi sama kamu. Dan aku rasa ada sesuatu yang mau dia berikan untuk kamu suatu hari nanti. Entah dia mau menebus kesalahannya, atau ya dia kayak pengen aja memperlakukan kamu dengan baik suatu hari nanti, di saat semuanya sudah memungkinkan gitu ya. Oke, ini file 3. Mungkin ini beberapa aja yang cocok ya, energinya bisa terbolak-balik. Kurang lebihnya mohon maaf. Makasih udah nonton video ini. Kalau kamu suka jangan lupa di like, jangan lupa di subscribe, jangan lupa di komen ya. Dah.